Boiler purge ignition atau pembersihan ketel pengapian. Yang pertama, pastikan semua izin pembersihan boiler terpenuhi dengan indikasi hijau. Yang kedua, pilih tombol purge start. Ini akan memulai timer pembersihan 5 menit. Selanjutnya, pilih tombol reset MFT. Selanjutnya, mulai satu kipas angin ignitor. Tekanan udara ignitor harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dari alarm ke normal sebelum mencoba menyalakan ignitor. Selanjutnya, buka katup penutup gas. Selanjutnya, buka kontrol katup pemantik. Selanjutnya, pilih salah satu dari tombol start ignitor. Bagian A, pastikan keempat ignitor valve menunjukkan TRVL lalu buka. Pastikan indikator status ignitor menunjukkan on. Selanjutnya adalah buka fuel air ratio yang berwarna kuning. Selanjutnya adalah rising boiler pressure. Yang pertama adalah buka SH dan RH spray burner tilt yang berwarna merah. Sesuaikan output pengontrol kemiringan nozzle ke 0%. Ini akan menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan ekskursi suhu uap yang tinggi. Selanjutnya adalah buka boiler circuit water pumps yang berwarna light blue. Saat level drum mulai naik karena peningkatan air boiler, buka continuous blowdown valve hingga sekitar 50%. Buka FW Master yang berwarna light blue. Atur atau pastikan output pengontrol startup FW control valve adalah 0% dalam manual. Buka on the BFP to be start light blue. Buka atau pastikan buka katup reserve BFP. Selanjutnya, tutup atau pastikan tertutup katup pelepasan BFP. Selanjutnya, tempatkan atau pastikan BFP output pengontrol coupling height adalah 0,0% di manual. Setelah itu, buka FW Master yang berwarna light blue. Sesuaikan output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum ke normal, yaitu 0 cm. Atur dan pastikan set point pengontrol start pada tempat pengontrol startup FW control valve di auto. Startup FW control valve adalah 0 cm. Main turbine startup. Apa itu main turbine startup? Main turbine startup adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengoperasikan turbin utama dengan aman dan efisien. Nah, kategori starter turbin itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu starter dingin atau cold start. Jadi langkah kerjanya yaitu memulai turbin yang dalam kondisi dingin atau mati total, berarti turbin dan sistemnya tidak memiliki suhu operasional atau tekanan uap yang diperlukan untuk beroperasi. Yang kedua yaitu starter panas atau hot start, yaitu memulai turbin yang sudah dalam kondisi hangat atau hampir mencapai suhu operasional setelah sebelumnya beroperasi dalam waktu tertentu. Nah, langkah kerja dari cold start yaitu dimulai
Ketika suhu logam permukaan bagian dalam sel turbin tahap pertama atau suhu LP, suhu logam cincin pisau kurang dari 121,1 derajat Celcius. Nah, start dingin biasanya dilakukan setelah turbin dimatikan selama 1 minggu atau lebih. Jika start dingin akan dilakukan, turbin harus diputar ke kecepatan yang dikurangi sampai suhu tahap pertama mencapai 121,1 derajat Celcius untuk jangka waktu yang ditentukan dalam grafik start dan pemuatan. Selanjutnya yaitu hot start. Start panas dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam cangkang tahap pertama di atas 121,1 derajat Celcius. Hot start biasanya dilakukan ketika unit sudah shutdown selama kurang dari 1 hari. Turbin tidak memiliki periode rendam sebelum 3600 rpm. Rentang tahan kecepatan kritis. Apa itu kecepatan kritis? Kecepatan putar di mana frekuensi getaran alami resonansi dari komponen-komponen turbin seperti rotor dan poros beresiko untuk terjadi ketika turbin berputar pada atau dekat dengan kecepatan kritis. Getaran yang dihasilkan dapat menyebabkan kerusakan mekanis yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari beroperasi pada kecepatan ini atau melintasinya dengan cepat. Selanjutnya, jangan menahan kecepatan turbin di bawah 800 rpm selama lebih dari 5 menit. Lalu, hindari pengoperasian pada kecepatan kritis turbin. Bagian di samping menggambarkan rentang kecepatan kritis dalam garis arsir silang merah di atas garis RPM, dan kisaran kecepatan rendam normal berwarna hijau di bawah garis RPM untuk turbin ini. Batas operasional turbin. Apa itu operational limit? Rentang kondisi teknis yang dapat dicapai oleh turbin selama operasinya tanpa mengorbankan kinerja, keamanan, atau umur panjang peralatan. Batasan-batasan ini ditentukan oleh berbagai faktor fisik dan teknis yang mempengaruhi efisiensi dan kestabilan turbin. Batasan tekanan uap utama maksimum sesaat 180 bar terus menerus 173,8 bar. Suhu uap maksimum sesaat 551,7 derajat Celcius terus menerus 540,6 derajat Celcius. Suhu diferensial maksimum antara suhu katup throttle LH dan RH sesaat 37,8 derajat Celcius terus menerus 10 derajat Celcius. Perbedaan suhu maksimum antara LH dan RH ketika memanaskan ulang uap sesaat 37,8 derajat Celcius terus menerus 10 derajat Celcius. Temperatur knalpot maksimum 79,4 derajat Celcius. Getaran bantalan maksimum. Bantalan 1 dan 2 127 mm, bantalan 3 sampai 7 177,8 mm. Temperatur truss bearing oil maksimum 73,9 derajat Celcius. Temperatur truss bearing metal maksimum 87,8 derajat Celcius. Temperatur truss bearing metal maksimum 87,8 derajat Celcius. Temperatur journal bearing oil maksimum 73,9 derajat Celcius. Temperatur journal bearing metal maksimum 107,2 derajat Celcius. Ekspansi diferensial maksimum panjang 470 alarm 440 trip, pendek 1,030 alarm dan 1,60 trip. Ekspansi sel turbin maksimum 3,6 cm. Ekstensitas maksimum sebelum berputar 50,8 mm. Suhu oli maksimum keluar dari pendingin oli pelumas 48,9 derajat Celcius. Perbedaan suhu maksimum antara steam utama dan steam reheat. Beban 100% 10 derajat Celcius, beban 50% 23,9 derajat Celcius, beban 0% 148,9 derajat Celcius. Semua instrumen pengawas turbin harus dipantau secara teratur. Semua pemanas tidak berfungsi, dimulai dengan pemanas tertinggi sampai 50%. Pemanas tekanan tertinggi dalam layanan dengan pemanas tekanan rendah yang berdekatan tidak berfungsi. 2 heaters 90%, 3 heaters 80%, 4 heaters 70%, 5 heaters 60%, 6 heaters 50%, 2 pemanas 90%, 3 pemanas 80%, 4 pemanas 70%, 5 pemanas 60%, 6 pemanas 50%. Persiapan akhir untuk memutar turbin.
Persiapan akhir. Pastikan bahwa tekanan uap utama setidaknya 51,7 bar dengan setidaknya 37,8 derajat Celcius superheat. Periksa saluran oli bantalan untuk aliran dan temperatur yang tepat. Pastikan bahwa semua pintu akses ke sel turbin ditutup. Verifikasi bahwa peralatan sistem pendukung turbin beroperasi dengan benar. Memverifikasi bahwa aliran, tekanan, suhu, dan level normal. Pastikan bahwa tekanan segel uap turbin normal. Pastikan keluaran knalpot siap untuk digunakan dan temperaturnya knalpot tetap. Pastikan bahwa saluran uap utama dipanaskan dan dikeringkan. Pastikan bahwa pendingin oli pelumas turbin berfungsi dan suhu oli pelumas turbin di atas 43,0 derajat Celcius. Pastikan bahwa pendingin cairan EHC berfungsi dan cairan EHC di atas 29,4 derajat Celcius. Periksa instrumentasi pengawasan turbin untuk data yang tidak benar. Turbin cold atau warm start. Pertama-tama kita buka circulating H2O cooling tower yang berwarna ungu. Kemudian kita atur cooling tower fans-nya ke low speed, oke? Selanjutnya kita kembali ke main menu, kemudian kita pilih generator seal oil system yang berwarna light green. Kemudian kita start yang ACSO backup pump. Kita mulai. Selanjutnya kita kembali ke main menu, kemudian kita pencet turbin valve panel yang berwarna hijau di bagian atas. Kemudian kita tekan latch buttonnya, kemudian kita tahan selama kurang lebih 1-1,5 menit dari yang warnanya merah ke abu-abu. Pastikan juga bahwasanya RV dan juga IC yang di bagian atas itu terbuka katupnya hingga mencapai 100%. Kemudian kita kembali ke main menu, kemudian kita pilih generator seal oil system yang berwarna light green. Kemudian kita stop yang ACSO backup pump, kita hentikan. Nah, setelah di stop, kita tempatkan ACSO backup pump tadi ke auto. Kita pilih LP heater level controls yang berwarna biru. Kita pastikan atau kita verify LP headers normal dan emergency levelnya berada di auto. Kemudian kita kembali lagi ke main menu awal dan kita pilih HP header level controls yang berwarna light blue, dan kita verify atau kita pastikan bahwa HP headers normal dan emergency level controls-nya berada di auto juga. Kemudian kita balik lagi ke main menu awal dan kita pilih FWHX dan bypass controls yang berwarna biru. Kemudian kita verify atau kita pastikan all extraction drain valve-nya itu terbuka ya teman-teman. Setelah dibuka, setelah kita pastikan, kemudian kita buka LP header yang kedua, ketiga, dan keempat, dan juga deaerator 12 STG dan DDA and glycol header extraction move. Kita buka semua ya teman-teman. Selanjutnya pilih turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Pilih valve post limit disk sampai berubah menjadi merah. Pada keypad angka, masukkan nilai valve post limit maksimal 120. Pastikan jendela tampilan menunjukkan 00120. Pilih akselerator RPM per menit hingga berubah menjadi merah. Setelah itu, pada papan tombol angka merah, enter atau pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180 atau 360 RPM per menit. Langkah selanjutnya, pilih tombol rev sampai berubah menjadi merah. Pada papan tombol, masukkan nilai titik tahan kecepatan awal 2250 RPM. Selanjutnya, pilih tombol go dan turbin akan berputar pada kecepatan
ke 2250 rpm. Selanjutnya, pada turbin EHC valve panel hijau, pantau posisi katup throttle TV dan governor valve GV untuk pastikan GV berjalan hingga 100%, sementara TV untuk mengontrol kecepatan turbin. Nah, pada bagian turbin speed RPM ini mengalami trip atau penurunan kecepatan dikarenakan temperatur oil pelumas tidak mencapai suhu 45 derajat Celcius, sehingga kecepatan turbin tidak bisa mencapai 2250 rpm. Apabila turbin speed RPM tidak mencapai 2250 rpm atau ketetapannya, maka kita tidak bisa melanjutkan ke bagian synchronize.